Putuneka Putri Areta dari kelas MIPA 7. Di video kali ini, saya akan membahas tentang reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Tonton terus videonya. Yang akan saya bahas terlebih dahulu adalah identifikasi reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama, pembakaran. Pembakaran adalah suatu runutan reaksi kimia antara suatu bahan bakar dan suatu oksidan disertai dengan hasil panas dan cahaya dalam bentuk api. Adapun jenis-jenis reaksi pembakaran yaitu pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Reaksi pembakaran sempurna ialah senyawa hidrokarbon akan menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Pembakaran sempurna dapat terjadi ketika bahan bakar bereaksi secara cepat dengan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida dan air. Sedangkan reaksi pembakaran tidak sempurna dihasilkan apabila tidak ada oksigen yang cukup untuk membakar bahan bakar sepenuhnya menjadi karbon dioksida dan air. Pada reaksi ini menghasilkan air dan karbon monoksida. Perlu kita ketahui bahwa pembakaran bahan bakar minyak akan menghasilkan gas-gas sisa pembakaran. Kandungan utama bahan bakar minyak adalah hidrokarbon, sedikit senyawa belerang, nitrogen, dan oksigen. Pembakaran sempurna hidrokarbon dalam minyak bumi menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Pembakaran tidak sempurna menghasilkan partikel padat yang dikenal dengan asap berisi butiran halus dari karbon atau jegala, karbon monoksida, karbon dioksida, dan uap air. Bensin merupakan salah satu pengolahan minyak bumi yang kandungan utamanya adalah oktana C8H18. Jika diperhatikan, reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna dapat disimpulkan bahwa pembakaran dapat berlangsung atau tidaknya ditentukan oleh perbandingan jumlah volume C8H18 dengan jumlah volume gas oksigen. Semakin terbatas jumlah oksigen, semakin tidak sempurna pembakaran yang terjadi, dan semakin banyak jegala yang dihasilkan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sifat-sifat hasil pembakaran. Pertama, karbon monoksida atau CO. Gas karbon monoksida bersifat racun, dapat menimbulkan rasa sakit pada mata, saluran pernafasan, dan paru-paru. Bila masuk ke dalam darah melalui pernafasan, gas ini bereaksi dengan hemoglobin darah, membentuk karboksihemoglobin atau COHB. Kedua, karbon dioksida atau CO2. Tergolong gas rumah kaca, sehingga peningkatan kadar gas CO2 di udara dapat meningkatkan suhu permukaan bumi yang disebut pemanasan global. Ketiga, oksida nitrogen atau NO dan NO2. Campuran NO dan NO2 ditandai lambang NOx. NOx tidak beracun secara langsung pada manusia, tetapi bila NOx bereaksi dengan bahan-bahan pencemar lain, akan menimbulkan fenomena asbut atau asap kabut, yang menyebabkan berkurangnya daya pandang, iritasi mata, dan saluran pernafasan, menjadikan tanaman layu dan menurunkan kualitas materi. Keempat, oksida belerang, atau SO2 dan SO3. Belerang dioksida yang terhisap pernafasan bereaksi dengan air di dalam saluran pernafasan, membentuk asam sulfit yang dapat merusak jaringan dan menimbulkan rasa sakit. Bila SO3 terhisap, yang terbentuk adalah asam sulfat atau lebih berbahaya, dan XOX dapat larut dalam hujan dan menyebabkan hujan asam. Terakhir, saya akan membahas tentang kiat-kiat untuk mengatasi dampak hasil pembakaran terhadap lingkungan dan kesehatan. Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah menanam tumbuh-tumbuhan di sekitar area pembakaran, seperti di lingkungan rumah. Hal kedua yang dapat kita lakukan adalah pembakaran hendaknya dilakukan siang hari. Hal ketiga yang dapat kita lakukan, mengurangi pembakaran berlebihan dan membuat cerobong asap. Sekian pembahasan materi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Thanks for watching.